Panasnya seakan memiliki taring, menggigit kulit di bawah langit Yogyakarta yang cerah namun tanpa ampun. Di jantung kota, Pasar Beringharjo berdenyut dengan kehidupan yang riuh. Udara tebal oleh perpaduan aroma jamu gendong yang pahit manis, wangi kain batik yang baru dicap malam, asap rokok kretek, dan semerbak pedas gudeg yang dimasak dalam kuali-kuali besar. Suara para pedagang yang saling bersahutan dalam logat Jawa yang kental terdengar seperti musik yang tak beraturan. Batik tulis asli, monggo, Bu, seru seorang ibu tua dari balik tumpukan kain jarit. Di sudut lain, seorang penjual jamu sibuk meracik kunyit asam, suaranya parau menawarkan dagangannya. Di tengah lautan manusia itu, sesosok perempuan muda melangkah dengan tenang, gerakannya anggun dan tak tergesa-gesa. Ia mengenakan gamis hitam sederhana yang menyapu lantai dan nikab yang menutupi separuh wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata yang jernih. Namun, di balik ketenangan tatapannya, tersimpan ketajaman dan kewaspadaan seekor elang. Di bahunya tersampir sebuah tas kain yang tampak usang, seolah ia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang hendak membeli kebutuhan dapur. Namun, penampilan bisa menipu. Perempuan itu jauh dari kata biasa. Namanya Aisyah Zahra, usianya 27 tahun, seorang ustadzah di sebuah pondok pesantren putri di pinggiran Bantul, dikenal karena kelembutan tutur kata dan kedalaman ilmunya. Tapi hari itu, ia tidak sedang mengajar ilmu tafsir atau fikih. Ia sedang berada di tengah medan pertempuran sunyi, menjalankan sebuah misi rahasia. Atas permintaan khusus dari Kapolda DIY, Aisyah menyamar untuk membongkar jaringan pungutan liar dan pelecehan yang telah lama meneror para pedagang perempuan di pasar bersejarah itu. Ironisnya, pelaku utamanya diduga adalah oknum aparat penegak hukum itu sendiri. Selama 3 minggu terakhir, Aisyah telah melebur dengan keramaian pasar. Ia berpura-pura menjadi penjual pecel kecil-kecilan, datang setiap subuh untuk membantu ibu-ibu pedagang sayur menata lapak mereka. Sambil membungkus nasi dengan daun pisang, ia membuka telinganya lebar-lebar, mendengarkan setiap keluh kesah yang berbisik di antara desah napas lelah. Cerita-cerita itu mengalir seperti air bah yang tertahan, tentang iuran keamanan yang mencekik, tentang ancaman halus jika menolak membayar, dan tentang beberapa perempuan yang mencoba melawan namun akhirnya dipermalukan di depan umum hingga kehilangan mata pencaharian. Hari itu, Aisyah tahu bahwa penantiannya akan segera berakhir. Target utamanya, seorang oknum polisi bernama Bribka Hartono, yang dikenal bengis dan sombong, dijadwalkan akan datang untuk memungut setoran di blok selatan pasar. Aisyah harus mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Sebuah tim kecil dari Propam yang mengawasinya dari kejauhan telah siaga dengan kamera tersembunyi yang diselipkan di antara tumpukan dagangan. Aisyah berdiri di depan lapak ikan asin milik Bu Lastri, seorang janda tua yang selama ini menjadi salah satu korban paling sering diperas. Aroma tajam ikan kering menusuk hidungnya, namun ia tak bergeming. Bu, kalau nanti dia datang, biar saya yang hadapi. Ibu jangan takut, ya, ucap Aisyah pelan, suaranya yang lembut terdengar begitu kontras dengan ketegasan di matanya. Bu Lastri menatapnya dengan wajah penuh kecemasan, tangannya yang keriput gemetar. Tapi, enduk, mereka itu orang berkuasa. Jangan gegabah. Ibu tidak mau kamu kenapa-kenapa. Aisyah tersenyum di balik nikabnya, senyum yang hanya bisa dilihat dari sorot matanya yang meneduhkan. Insya Allah, Bu. Allah bersama orang-orang yang sabar dan berani. Dan saya tidak sendiri. Tak berapa lama, deru mesin motor besar terdengar mendekat, suaranya yang serak merobek kebisingan pasar. 3 orang pria berbadan tegap turun dari motor. Pakaian mereka sipil, namun aura intimidasi yang mereka pancarkan lebih menyeramkan dari seragam manapun. Salah satunya, pria dengan rahang kokoh dan tatapan mata yang dingin, mengenakan jaket kulit hitam yang dibiarkan terbuka, memamerkan gagang pistol yang terselip di pinggangnya.
dialah Bribka Hartono. Mana Bu Lastri? Suaranya menggelegar, berat dan penuh arogansi, membuat suasana pasar yang riuh mendadak senyap. Beberapa pedagang buru-buru menundukkan kepala, yang lain berpura-pura sibuk merapikan dagangan mereka, menghindari kontak mata. Dengan langkah yang mantap, Aisyah maju, memposisikan dirinya di antara Hartono dan Bu Lastri yang gemetar ketakutan. "Ada urusan apa, Pak?" tanyanya dengan nada sopan, namun tanpa sedikit pun rasa takut. Bribka Hartono menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. "Kau siapa? Jangan ikut campur urusan orang," bentaknya kasar. "Saya hanya ingin bertanya, Pak. Apa pantas seorang aparat yang digaji oleh uang rakyat justru meminta uang dari rakyat kecil seperti ini?" Aisyah balas menatapnya, matanya tak berkedip. Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar mereka. Beberapa orang, terutama anak-anak muda, diam-diam mengeluarkan ponsel mereka, mulai merekam dari kejauhan. Bisik-bisik terdengar. "Siapa perempuan itu? Berani sekali melawan Hartono." Wajah Hartono memerah pada menahan amarah. "Jangan sok suci kau. Urus saja jilbabmu itu," teriaknya, lalu mendorong bahu Aisyah dengan cukup keras. Tubuh Aisyah terhuyung ke belakang, hampir jatuh, namun ia berhasil menjaga keseimbangannya dan kembali berdiri tegak. Ia menatap lurus ke mata Hartono, lalu berkata dengan suara yang tenang namun menusuk, "Jika aparat menindas rakyatnya, lalu kepada siapa lagi kami harus mencari keadilan?" Ucapannya bagaikan cambuk yang tak terlihat. Warga yang menonton menahan napas. Hartono melangkah maju, wajahnya menegang karena geram. "Kau mau saya ajari sopan santun di sini? Hah?" Dua anak buahnya ikut maju, mengapit Aisyah dari kiri dan kanan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. "Sudah, Pak, jangan buat keributan di pasar," suara Bu Lastri terdengar lirih memohon. Namun Hartono menepisnya dengan kasar. "Diam kau, Bu Tua. Perempuan ini harus diberi pelajaran," bentaknya. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hartono menarik tangan Aisyah dengan kasar, mencoba merenggut nikab yang menutupi wajahnya. "Buka! Saya mau lihat siapa kau sebenarnya." Aisyah berusaha menahan tangannya, namun salah satu anak buah Hartono mendorongnya dari belakang. Ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah yang becek. Tas kainnya terlepas, isinya tumpah. Beberapa buku kecil, dompet, dan sebuah alat perekam suara mini berwarna hitam ikut terjatuh di antara genangan air kotor. Orang-orang di sekitar mulai bersuara. "Heh, jangan kasar sama perempuan, Pak," seru seorang pemuda penjual kelapa. Namun ia langsung bungkam setelah ditatap tajam oleh anak buah Hartono yang lain. Aisyah mencoba bangkit, tapi Hartono menendang tasnya. Matanya tertuju pada alat perekam itu. "Apa ini?" Ia memungut alat kecil itu, menatapnya dengan curiga. Kilat pemahaman muncul di matanya. "Jadi kau mata-mata, ya?" Kerumunan semakin gaduh. Beberapa ibu-ibu pedagang menutup mulut mereka, ngeri tapi juga marah. Aisyah menatap Hartono, napasnya sedikit terengah. Lalu ia berkata pelan tapi jelas, "Saya tidak memata-matai. Saya mencari kebenaran." Hartono menatapnya dingin, lalu tanpa peringatan, tangannya melayang dan menampar pipi Aisyah dengan keras. "Pak!" Suara tamparan itu menggema, seolah membekukan seluruh aktivitas di pasar. Beberapa anak kecil yang melihat kejadian itu menjerit ketakutan. Aisyah menunduk, merasakan perih yang menyengat di pipinya. Setetes darah mengalir dari sudut bibirnya, menodai nikabnya. Tapi matanya tetap menatap tajam, tanpa air mata sedikit pun. Dari kejauhan,
Dua pria berpakaian preman yang merupakan anggota tim propam mengamati dengan tegang. Salah satu dari mereka menekan earphone kecil di telinganya. Target sudah melakukan kekerasan fisik. Kita tunggu sinyal dari Ustadzah Aisyah. Namun Aisyah tetap diam. Ia tahu, jika ia memberi sinyal sekarang, penangkapan akan terjadi dengan kekerasan di tengah pasar yang ramai ini. Ia ingin meminimalkan risiko bagi warga sipil. Ia hanya menatap Hartono dalam-dalam dan berkata, jika Bapak benar seorang aparat, seharusnya tangan Bapak digunakan untuk melindungi, bukan untuk memukul. Amarah Hartono semakin menjadi-jadi. Jangan ceramahi saya. Ia mendorong Aisyah hingga jatuh terduduk lagi. Kali ini, kesabaran warga sudah habis. Cukup, Pak. Jangan pukul perempuan. Dasar tidak punya hati. Beberapa pedagang pria mulai melangkah maju, namun dihadang oleh anak buah Hartono. Mundur semua. Ini urusan kami. Tiba-tiba, suara sirene meraung-raung dari arah utara pasar. Dua mobil patroli polisi datang dengan kecepatan tinggi. Hartono sempat tersenyum lega, mengira itu adalah bantuan dari rekan-rekannya. Tapi Aisyah tahu, itulah sinyal yang ia tunggu. Aisyah menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ke arah kamera tersembunyi yang diletakkan di atap kios jamu di seberangnya. Ia berkata pelan namun tegas, cukup untuk ditangkap oleh mikrofon kecil di bajunya. Rekaman lengkap. Lakukan penangkapan. Seketika, dari balik kerumunan muncul 4 pria berpakaian sipil yang bergerak cepat dan terkoordinasi. Mereka langsung menunjukkan kartu identitas mereka. Kami dari Propam Polda DIY. Semua diam di tempat. Wajah Hartono langsung pucat pasi seperti mayat. Apa? Propam. Salah satu anggota Propam, seorang pemuda tegap bernama Bribtu Agung, menatapnya tajam. Iya. Dan Anda sudah kami pantau selama 3 minggu. Anda pikir pasar ini tempat preman berseragam? Orang-orang di sekitar bersorak pelan. Beberapa bahkan bertepuk tangan. Aisyah, yang masih duduk di tanah, dibantu berdiri oleh salah satu anggota Propam. Ibu tidak apa-apa. Aisyah mengangguk pelan, lalu menatap ke arah Bulastri yang menangis terisak di sudut lapaknya. Alhamdulillah, akhirnya ketakutan mereka berakhir. Hartono yang panik mencoba melarikan diri. Ia berlari ke arah gang sempit di antara kios-kios, tapi gerakannya segera dihentikan oleh 2 anggota Propam lain yang sudah mengepung. Suara borgol yang terkunci terdengar jelas. Klik! Anda diam di tempat. Suasana pasar berubah total. Orang-orang berkerumun, merekam penangkapan itu dengan ponsel mereka. Aisyah menatap langit, menarik napas lega. Tapi di balik sorot matanya, tersimpan rasa getir. Ia tahu, ini baru permulaan. Masih banyak Hartono lain di luar sana, dan mungkin tidak semuanya bisa ia hadapi dengan akhir seperti ini. Terima kasih, enduk Aisyah, ucap Bulastri sambil memeluknya erat. Aisyah tersenyum, lalu membetulkan letak nikabnya yang sedikit robek. Saya hanya menjalankan amanah, Bu. Keadilan itu terkadang memang harus diperjuangkan, meskipun harus melewati luka. Dari kejauhan, suara azan zuhur dari Masjid Gede Kauman berkumandang syahdu. Semua orang terdiam sejenak. Aisyah menatap menara masjid yang menjulang di ujung pasar. Mari kita salat dulu, Bu. Supaya hati kita tenang. Mereka berjalan bersama, melewati sisa kerumunan yang kini menatapnya dengan penuh rasa hormat. Tak ada lagi tatapan curiga. Hanya ada kekaguman pada sosok perempuan bernikab yang berani berdiri tegak di hadapan ketidakadilan, mengubah ketakutan menjadi secercah keberanian. Namun, Aisyah tahu kasus ini belum selesai. Hartono hanyalah pion kecil.
Malam nanti, ia harus kembali menyusun laporan, dan mungkin kembali menyamar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Malam turun perlahan di Yogyakarta. Hujan gerimis membasahi jalanan aspal, memantulkan cahaya lampu-lampu kota menjadi kilau yang muram. Di sebuah kamar kos sederhana di daerah Baciro, Ustadzah Aisyah duduk di depan laptopnya, menatap layar dengan mata yang lelah namun tetap fokus. Di meja kecil di hadapannya, secangkir teh jahe mulai mendingin, dan berkas-berkas laporan investigasi berserakan. Sudah hampir 2 jam ia mengetik laporan rinci untuk tim Propam. Semua bukti video dan audio dari insiden di pasar tadi siang telah ia serahkan, namun pekerjaannya masih jauh dari selesai. Penyamaran itu hanyalah pembuka dari sebuah operasi yang jauh lebih besar. Dari hasil pengintaian awal, Bribka Hartono bukanlah dalang utama. Ia hanyalah eksekutor lapangan, salah satu mata rantai dari jaringan pungli yang diduga kuat melibatkan oknum perwira yang lebih tinggi. Aisyah menatap deretan data di layar dengan pandangan berat. Kalau dugaanku benar, gumamnya pelan pada dirinya sendiri, maka kasus ini akarnya sampai ke pucuk pimpinan. Pintu kamarnya diketuk pelan. Assalamualaikum. Aisyah menoleh. Itu Bribtu Agung, anggota Propam muda yang tadi memimpin penangkapan. Wajahnya masih terlihat muda, namun sorot matanya selalu memancarkan rasa hormat yang tulus setiap kali berbicara dengan Aisyah. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas Agung, katanya lembut. Agung duduk di kursi kayu di seberangnya. Saya baru dari kantor, Bu. Bribka Hartono sudah diinterogasi, tapi sepertinya dia belum mau banyak bicara. Belum mau, atau tidak berani, tanya Aisyah, tatapannya tajam. Agung menarik napas. Mungkin keduanya, Bu. Dia bilang, kalau dia buka mulut, keluarganya bisa dalam bahaya. Tapi dia sempat menyebut satu nama. AKBP Suroto. Aisyah terdiam. Nama itu tidak asing baginya. Ajun Komisaris Besar Polisi Suroto, seorang kepala satuan yang namanya sering muncul dalam beberapa laporan dugaan pelanggaran disiplin, namun selalu berhasil lolos dari jerat hukum. Terlalu berpengaruh, memiliki banyak koneksi di mana-mana. Jadi, benar, desah Aisyah lirih. Rantainya lebih besar dari yang kita duga. Agung mengangguk. Kami akan segera menyiapkan penyelidikan lanjutan. Tapi, Bu Aisyah, kami butuh bantuan Ibu lagi. Aisyah menatapnya. Kalian mau saya turun ke lapangan lagi? Iya, Bu. Tapi bukan di pasar. Kali ini, di pesantren Amanah Ummah di daerah Bantul. Aisyah mematung sejenak. Pesantren itu cukup terkenal, dan kebetulan ia pernah diundang ke sana untuk memberikan ceramah setahun yang lalu. Kenapa pesantren? Agung menunduk sejenak, seolah berat untuk mengatakannya. Informasi awal kami, sebagian dana, keamanan, dari pasar itu disamarkan melalui sumbangan-sumbangan fiktif ke pesantren tersebut. Kami perlu seseorang yang bisa masuk ke dalam tanpa dicurigai. Dan hanya Ibu yang memiliki profil yang pas. Aisyah terdiam lama. Benaknya berkecamuk. Ia tahu risikonya jauh lebih besar. Tetapi jika benar dana haram itu dicuci melalui lembaga agama, ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap nilai-nilai yang ia yakini dan perjuangkan. Baik, katanya akhirnya, suaranya mantap. Saya akan ke sana. Tapi saya butuh waktu 2 hari untuk persiapan. Agung tersenyum lega. Terima kasih banyak, Bu. Saya tahu ini sangat berat, tapi Ibu adalah satu-satunya harapan kami untuk bisa menembus benteng mereka. Aisyah hanya mengangguk. Semua demi kebenaran, Mas.
Doakan saja semoga Allah melindungi langkah kita. 2 hari kemudian, Aisyah tiba di pesantren Amanah Ummah. Di gerbangnya, sebuah papan besar bertuliskan, mendidik generasi Qur'ani dan mandiri, terpampang dengan megah. Dari luar, tempat itu tampak begitu damai dan sejuk. Santri-santri kecil berlarian riang di halaman berumput. Beberapa ustadz sedang mengaji di serambi masjid yang arsitekturnya indah. Namun, Aisyah, dengan nalurinya yang telah terlatih, segera merasakan ada sesuatu yang janggal. Di halaman belakang pesantren, dekat dengan area parkir pengurus, ia melihat sebuah mobil Fortuner hitam legam terparkir, tanpa plat nomor dinas. 2 pria berbadan kekar duduk di dalamnya, wajah mereka sama sekali bukan wajah relawan pendidikan, lebih mirip pengawal pribadi. Di dalam kantor yayasan, ia disambut oleh Ustadzah Ratna, pengurus bidang keuangan. Subhanallah, Ustadzah Aisyah. Lama sekali tidak berjumpa. Silakan masuk, sapanya dengan ramah. Aisyah tersenyum dan menyalaminya. Iya, Bu Ratna. Saya dengar pesantren ini semakin maju pesat. Mereka berbincang ringan. Aisyah berpura-pura datang untuk bersilaturahmi sekaligus ingin meninjau program tahfidz di sana. Tapi matanya sesekali bergerak awas, menelusuri setiap detail di ruangan itu, meja kerja, rak buku, tumpukan berkas. Di salah satu sudut, ia melihat sebuah map tebal bertuliskan, donasi pembangunan asrama putri. Aisyah mendekat, berpura-pura mengagumi kaligrafi di dinding, lalu matanya menangkap beberapa lembar kwitansi sumbangan yang ditandatangani. Jantungnya berdebar kencang saat melihat nama Bribka Hartono tertera di salah satu kwitansi itu. Jadi benar, dana itu dialirkan lewat sini. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pintu ruangan diketuk keras. Seorang pria masuk tanpa menunggu dipersilakan. Perawakannya tegap, kulitnya legam, dan sorot matanya tajam menusuk. Oh, ini tamu kita, suaranya berat dan berwibawa. Bu Ratna buru-buru berdiri. Iya, Pak Suroto. Ini Ustadzah Aisyah dari pesantren Nurul Falah. Nama itu membuat darah Aisyah berdesir. Jadi dugaan mereka benar. AKBP Suroto sendiri berada di sini. Aisyah menundukkan kepala dengan sopan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, jawabnya singkat. Ia duduk di sofa tanpa diundang, menyilangkan kakinya dengan angkuh. Saya dengar Ustadzah sering membantu kepolisian dalam penyuluhan anti korupsi. Ya, bagus itu. Tapi jangan terlalu percaya berita di luar. Terkadang yang kelihatannya salah, belum tentu begitu. Nada suaranya terdengar santai, tapi penuh dengan sindiran halus yang mengancam. Aisyah tersenyum tipis di balik nikapnya. Tentu, Pak. Saya hanya ingin umat mendapatkan keadilan yang semestinya. Karena jika yang bersalah dibiarkan, maka yang baik pun lama-lama akan takut untuk berbuat baik. Suroto menatapnya selama beberapa detik, lalu tertawa pelan, tawa yang tidak sampai ke matanya. Pandai bicara. Tapi dunia ini tidak sesederhana itu, Bu Ustadzah. Terkadang, apa yang kita sebut adil justru bisa membuat orang besar jatuh. Dan kalau orang besar jatuh, banyak pihak yang ikut terseret. Ucapannya membuat udara di ruangan itu terasa berat dan dingin. Bu Ratna menunduk, pura-pura sibuk mengatur map di mejanya. Aisyah tetap tenang. Jika orang besar itu berdiri di atas pilar ketidakadilan, mungkin memang sudah saatnya ia jatuh, Pak. Sekilas, mata Suroto menyipit tajam. Lalu ia bangkit dan menepuk bahu Aisyah dengan pelan namun terasa menekan. Semoga Ustadzah tetap bijak dalam bertutur kata. Setelah itu, ia keluar, meninggalkan aroma parfum mahal bercampur tembakau yang menusuk hidung. Begitu pintu tertutup,
Aisyah menatap Bu Ratna. Perempuan itu tampak sangat gelisah, tangannya gemetar. Ustadzah, bisiknya, saya tahu Ustadzah datang ke sini bukan hanya untuk silaturahmi. Saya tahu siapa Ustadzah sebenarnya. Aisyah menatapnya waspada. Maksud ibu? Saya dulu juga pernah bekerja di bagian administrasi kepolisian. Saya mengenali tanda pengenal khusus yang Ustadzah selipkan di dompet tadi. Tapi jangan takut, saya tidak akan membocorkannya. Justru, saya mau membantu. Aisyah terdiam, mendengarkan dengan saksama. Bu Ratna menunduk, suaranya bergetar menahan tangis. Saya dulu hanya bendahara kecil di sini, tapi mereka memaksa saya untuk menandatangani kwitansi-kwitansi fiktif itu. Kalau saya menolak, mereka mengancam akan mengeluarkan anak saya satu-satunya dari pondok ini. Semua aliran uang itu dikendalikan oleh Pak Suroto. Bribka Hartono hanyalah perantaranya. Aisyah menarik napas panjang. Kalau begitu, apakah ibu mau membantu saya mengumpulkan bukti? Dengan mata berkaca-kaca, Bu Ratna mengangguk. Iya. Tapi tolong, lindungi anak saya. Aisyah menggenggam tangannya, memberikan kekuatan. Insya Allah, ibu. Kita akan atur semuanya dengan aman. Malamnya, Aisyah kembali ke kamar kosnya. Ia menyalakan laptop dan mengirimkan pesan transkripsi kepada Agung. Target utama terkonfirmasi. AKBP Suroto terlibat langsung. Besok saya akan mengambil bukti dari Bu Ratna. Siapkan pengamanan tersembunyi di sekitar lokasi. Namun, tak lama setelah ia mengirim pesan itu, lampu di kamar kosnya tiba-tiba padam. Gelap total. Suara langkah kaki terdengar di luar jendela. Berat dan perlahan. Aisyah langsung mematikan laptopnya dan merunduk di balik meja. Dari celah gorden, ia melihat dua bayangan besar bergerak di luar pagar. Salah satunya membawa senter. Dia ada di dalam, suara seorang pria terdengar lirih. Jantung Aisyah berdebar kencang. Ia sadar, identitasnya sudah terbongkar. Tapi ia tidak panik. Pelan-pelan ia meraih ponselnya, menekan tombol darurat yang langsung terhubung ke tim Agung, mengirimkan sinyal lokasi dan status bahaya. Di luar, pintu kamarnya digedor dengan keras. Buka, Bu Aisyah. Kami dari keamanan pesantren. Aisyah pura-pura tidak mendengar. Ia mundur perlahan ke arah dapur, lalu membuka pintu belakang yang langsung menuju sebuah gang kecil yang gelap. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya saat ia melangkah keluar tanpa suara, melebur ke dalam kegelapan. Fajar menembus langit Yogyakarta dengan warna oranye pucat. Embun masih menempel di dedaunan ketika Ustadzah Aisyah dan Bribtu Agung duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir sawah, jauh dari keramaian kota. Wajah keduanya tampak letih setelah semalaman tidak tidur, namun mata mereka tetap fokus dan waspada. Propam sudah mengirim tim cadangan. Mereka akan menyiapkan pos pengawasan di sekitar pesantren Amanah Ummah, ujar Agung sambil menyeruput kopi hitamnya yang masih mengepul. Aisyah mengangguk. Kita tidak bisa bergerak tanpa bukti tertulis itu. Pagi ini saya akan kembali ke pesantren. Bu Ratna sudah berjanji akan menyerahkan dokumen aslinya. Jika benar dokumen itu berisi rincian transaksi antara Suroto dan para oknum di lapangan, itu bisa menjadi senjata utama kita, kata Agung. Aisyah terdiam sejenak, matanya menatap hamparan sawah yang berkilauan diterpa cahaya matahari pagi. Mas, pernah tidak merasa takut, tapi tahu harus tetap melangkah maju. Agung tersenyum pahit. Sering, Bu. Tapi saya selalu berpikir, kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bersuara? Ucapan itu membuat Aisyah menatapnya lebih lama.
Dalam hatinya tumbuh rasa hormat yang mendalam pada pemuda yang berani menantang sistem kotor di dalam institusinya sendiri. Siang itu, Aisyah kembali ke pesantren dengan sangat hati-hati. Ia kembali menyamar. Kali ini dengan pakaian yang lebih sederhana, gamis berwarna coklat tanah, dan wajahnya sedikit ia samarkan dengan kacamata besar serta kerudung polos yang menutupi sebagian dahinya. Ia berpura-pura datang untuk membantu kelas mengaji anak-anak TPA. Bu Ratna sudah menunggunya di ruang arsip lama yang terletak di belakang dapur pesantren. Tempat itu sepi dan sedikit pengap, hanya terdengar suara kokok ayam dan sayup-sayup suara anak-anak mengaji dari kejauhan. Begitu Aisyah masuk, Bu Ratna segera menutup pintu pelan-pelan. Ini, katanya sambil mengeluarkan sebuah map coklat dari bawah tumpukan kitab kuning yang berdebu. Aisyah membukanya perlahan. Di dalamnya, ada lembaran-lembaran kwitansi asli dengan tanda tangan dan stempel resmi, lengkap dengan nomor rekening tujuan yang mengarah ke sebuah yayasan fiktif. Di sudut beberapa lembar, nama AKBP Suroto tercantum dengan jelas sebagai penanggung jawab donasi. Aisyah menatapnya lama. Ini adalah bukti yang lebih dari cukup. Bu Ratna menunduk. Saya takut, Ustadzah. Kalau mereka tahu saya yang memberikan berkas ini. Aisyah langsung menggenggam tangannya. Saya janji, Ibu akan aman. Semua akan kami tangani dengan sangat hati-hati. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Dua pria berbadan besar yang sama seperti kemarin muncul di depan pintu ruang arsip. Salah satunya memiliki wajah yang sama dengan pengawal Suroto. Bu Ratna, kata pria itu dengan nada datar tanpa emosi. Pak Suroto memanggil. Sekarang. Bu Ratna menatap Aisyah, wajahnya pucat pasi. Pergi saja, Ibu. Tetap tenang. Saya akan keluar lewat pintu belakang, bisik Aisyah cepat. Begitu kedua pria itu pergi membawa Bu Ratna, Aisyah segera memasukkan map itu ke dalam tasnya lalu menyelinap keluar melalui jendela kecil di belakang. Ia tahu waktunya tidak banyak. Pasti pengawasan sudah diperketat di seluruh area pesantren. Beberapa santri menatapnya dengan bingung. Ia hanya tersenyum tipis dan berjalan cepat menuju gerbang utama. Tapi sebelum ia sampai, sebuah suara keras dan dingin terdengar dari belakang. Berhenti. Aisyah menoleh. Suroto berdiri di tangga kantor utama. Wajahnya tegang dan penuh amarah. Saya rasa, kita perlu bicara, Ustadzah Aisyah. Langkah Aisyah terhenti. Beberapa orang berpakaian sipil tiba-tiba muncul dari berbagai sudut halaman, menutup semua jalan keluar. Apa maksud Bapak? Tanyanya dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Suroto tersenyum sinis. Jangan pura-pura. Kami tahu siapa Anda, dan kami tahu Anda bekerja sama dengan Propam. Hati Aisyah mencelos, tapi wajahnya tetap dingin tak menunjukkan emosi. Jika Bapak yakin saya bersalah, silakan tangkap saya secara hukum. Suroto mendekat, langkahnya perlahan dan mengancam. Hukum? Hukum di negeri ini bisa dibeli, Ustadzah. Tapi harga untuk sebuah kebisuan jauh lebih mahal. Ia menatap tajam, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Dua orang mendekat untuk menyergap Aisyah. Namun, sebelum mereka sempat menyentuhnya, suara sirene dari luar pagar memecah udara. Wuh. 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 Dua mobil Propam dan satu unit Brimob bersenjata lengkap masuk mendadak. Para petugas turun dengan cepat, mengepung seluruh area. Agung keluar dari mobil pertama, menunjuk lurus ke arah Suroto. AKBP Suroto, Anda ditangkap atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan pemerasan. Wajah Suroto berubah drastis. Ia mundur beberapa langkah, tak percaya. Berani sekali kalian.
saya masih punya pangkat. Agung menatapnya tajam. Pangkat bukan tameng untuk menindas rakyat. Anda sudah terlalu lama bermain di belakang hukum. Kekacauan terjadi. Beberapa anak buah Suroto berusaha kabur lewat belakang, tapi segera dilumpuhkan dan ditangkap. Aisyah berdiri di sisi kanan halaman, menatap semua itu dengan hati yang campur aduk. Ia tidak menyangka operasi ini akan berakhir sedramatis ini. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Dor! Suara keras itu menggema di udara. Semua orang refleks menunduk. Ternyata salah satu pengawal Suroto nekat melepaskan tembakan ke arah Agung. Tanpa berpikir panjang, Aisyah berlari ke depan, mendorong tubuh Agung hingga jatuh ke tanah. Peluru itu melesat tipis di atas bahunya, mengenai tembok di belakang mereka. Agung menoleh, syok. Bu Aisyah! Aisyah tersenyum samar, napasnya terengah. Alhamdulillah, kita masih bisa bernapas, Mas. Tim Brimob langsung melumpuhkan si penembak. Suroto akhirnya diborgol. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Kalian pikir saya sendirian? Masih banyak yang lebih tinggi dari saya. Kalian belum tahu apa-apa. Kalimat itu menggantung di udara. Aisyah menatapnya dalam-dalam. Mungkin benar, Pak. Tapi satu persatu, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Sore hari di kantor Propam Polda DIY. Aisyah duduk bersama Agung di ruang pemeriksaan. Di atas meja, berkas-berkas bukti sudah tersusun rapi. Suroto masih diinterogasi di ruangan sebelah. Kasus ini akan panjang, kata Agung. Tapi berkat Ibu, kami punya fondasi yang sangat kuat untuk membongkar jaringan di atasnya. Aisyah tersenyum lelah. Semoga yang di atas juga mau bersuara. Karena keadilan bukan hanya milik mereka yang berani, tapi juga milik mereka yang jujur. Agung menatapnya, lalu berkata pelan, Bu Aisyah, saya tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi saya ingin bilang. Saya sangat kagum pada Ibu. Tidak banyak orang sekuat dan seteguh Ibu. Aisyah tersenyum kecil. Saya juga hanya manusia biasa, Mas. Takut juga. Tapi jika kita diam melihat kezaliman, itu artinya kita ikut berdosa. Malamnya, Aisyah kembali ke pesantren tempat ia mengajar, pesantren Nurul Falah, tempat asalnya. Murid-murid kecilnya berlarian menyambutnya. Ustadzah Aisyah pulang. Ustadzah, kami lihat Ibu di TV. Ibu menangkap polisi jahat, ya. Aisyah tersenyum hangat, mengelus kepala mereka. Bukan Ibu yang menangkap. Itu kerja tim. Yang penting, kita semua belajar bahwa orang baik pun harus berani melawan keburukan. Ia berjalan ke masjid kecil di dalam kompleks pesantren. Suara azan Isya menggema syahdu. Aisyah berdiri di syaf paling depan, menutup matanya sejenak. Dalam sujudnya malam itu, ia menangis tanpa suara. Bukan karena takut, tapi karena lega. Segala upaya dan luka yang ia lalui akhirnya membawa secercah cahaya di tengah gelapnya ketidakadilan. Namun, di tengah ketenangan itu, hatinya masih menyimpan sebuah pertanyaan, siapa yang lebih tinggi yang dimaksud Suroto tadi? Beberapa hari kemudian, berita penangkapan itu menjadi headline nasional. Jaringan pungli oknum polisi di pasar tradisional terbongkar. Keterlibatan perwira tinggi Polda masih terus diselidiki. Nama Ustadzah Aisyah Zahra disebut sebagai saksi kunci. Banyak yang memujinya sebagai pahlawan, tapi tak sedikit pula yang mencibir, terutama dari pihak-pihak yang merasa terusik. Pesan-pesan ancaman mulai datang ke ponselnya setiap malam, namun Aisyah tetap tenang. Ia melanjutkan rutinitas mengajarnya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa.
Ketenangan hati datang dari niat yang lurus, begitu katanya kepada para santri. Suatu sore, saat ia baru saja menutup kelas tafsir, Agung datang lagi. Kali ini ia tidak mengenakan seragam, hanya pakaian biasa. Kami dapat informasi baru, katanya sambil duduk di serambi masjid. Aisyah menatapnya. Tentang siapa? Agung menjawab pelan, tentang orang yang mendanai jaringan Suroto dari pusat. Seorang pejabat tinggi yang punya koneksi sampai ke Jakarta. Aisyah terdiam. Hatinya bergetar, tapi bukan karena takut. Jadi, perjuangan ini belum selesai. Agung mengangguk. Belum. Dan sepertinya kami membutuhkan bantuan ibu lagi. Aisyah memandang ke arah halaman pesantren, tempat anak-anak didiknya tertawa riang sambil bermain. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah sehabis hujan. Ia tersenyum kecil. Jika ini memang jalan yang Allah tunjukkan untuk saya siap. Ia menatap langit yang mulai berwarna keemasan. Karena selama masih ada yang berani menindas kaum yang lemah, maka tugas kita sebagai manusia belum selesai. Agung menatapnya penuh kekaguman. Ustadzah Aisyah, ibu memang bukan hanya seorang penyamar. Ibu adalah suara keadilan yang tidak bisa dibungkam. Aisyah tertawa kecil. Jangan memuji saya, Mas. Keadilan itu milik semua orang yang berani memperjuangkannya dengan akhlak, bukan dengan amarah. Mereka berdua terdiam, menikmati senja yang menutup hari dengan damai. Namun di balik ketenangan itu, angin perubahan telah berhembus, dan Aisyah tahu, badai yang